Apa masa tersulit yang pernah kamu alami dalam hidup? Paling sedih, paling stres mungkin? Paling stres. Paling sedih, paling stres kayaknya tuh di saat aku lagi transformasi dari seorang anak, bukan image aku ya, tapi kayak my inner self. Di saat aku jadi anak kecil berubah pelan-pelan menjadi remaja. Itu kan kayak kadang-kadang egonya besar, terus emotionally super unstable gitu-gitu. Tapi di waktu yang sama, karena aku seseorang yang dikenal, alhamdulillah dikenal banyak orang, kadang-kadang ada pressure yang mereka nggak sadar, they're actually mereka tuh ngasih aku pressure tersebut gitu. Dulu tuh I was okay. Aku tuh pas jadi penyanyi cilik banget, aku tuh nggak apa-apa dengan orang yang hate aku. Even things yang lebih dari hate tuh happens gitu. Oh ya, what is even worse than haters? Maybe I can say that it's kalau privacy itu pasti ya. Tapi di umur muda I got assault in a lot of ways. Karena kan aku terekspos di social media. Tapi aku nggak bisa menyalahkan cara itu juga, karena that was the only way for me untuk promosi aku sebagai penyanyi cilik. And I want to make a good differences atau changes. Tapi at the same time aku tahu nggak semua orang tuh bisa wise dalam menggunakan social media. Dan itu nggak lebih dari 20, and it's more than 20. Jadi I grew up with the way people see me differently. It was a little bit, it was scary. Until now itu masih serem banget. Karena dulu tuh aku tuh bingung ya, kayak there are some child stars yang tiba-tiba pas udah besar tuh berubah, dan pasti mereka melewati fase yang kayaknya kok nge-triggering banget gitu. Tapi aku tuh mencoba banget untuk stable, dan aku masih bersyukur banget aku deket banget sama keluarga aku juga, my parents, terus sama agama aku juga. Dan aku seneng, aku tuh selalu balance antara personal life sama karir aku juga. Kayak how do I look like di social media dan lain-lain. Tapi yang paling sulit sih masa-masa itu sih, pada saat aku bertransformasi itu. Umur berapa tuh berarti? Berarti maybe itu 14, 15 tahun, 16 tahun. Itu masih 3 tahun berlangsung. Begitu aku umur 17 tahun sekarang, aku ngerasa bisa lebih berdamai sama diri sendiri sih. Kayak lately aku lagi belajar banyak banget soal ikhlas sama hal-hal apa yang terjadi. Gimana aku lebih go with the flow. Tapi aku gak bisa go with the flow, karena aku bukan tipe orang yang ya udah deh jalanin dulu aja. Aku tuh gak bisa. Aku tuh ada target. Aku tuh kalau lakuin sesuatu tuh mikir gitu. Jadi sekarang alhamdulillah aku lebih tenang sih. Ini apa ya, dari cara kamu menjawab dan dari cara kamu berpikir, ya itu menunjukkan bahwa your parents must have done something that is super great gitu untuk bisa mendidik kamu, sehingga kamu punya kemampuan untuk bisa mengolah apapun yang terjadi, mencerna dan memaknanya. Jadi outputnya itu bagus gitu. Dan itu nggak mudah loh, karena kan dunia bisa aja ngasih kita banyak hal kan, tapi kan yang paling penting bagaimana kita memproses dan mengolah hal-hal yang masuk itu. Hal-hal yang sebenarnya kita juga nggak mau itu masuk, tapi kalau udah diucapkan kan mau nggak mau terdengar kan. Tapi bagaimana kita mengolahnya itu kan, it was not easy. Untuk orang dewasa aja nggak mudah, apalagi untuk kamu yang di usianya masih sangat muda. Dan ketika kamu bilang tadi masa transisi umur 14-15, itu kan masa-masa remaja sedang mencari jati diri, mencoba untuk cari tahu banyak hal. Tapi dalam proses pencaritawan itu banyak mata memandang dan memberikan arahan, masukan, komentar. Gimana cara kamu berproses di dalam transisi itu? Dan gimana peran orang tua? Karena ya again kan, itu kan proses kamu cari jati diri kan. Lagi proses mengeksplorasi. Namanya juga eksplorasi kan pasti banyak banyak mencoba, berarti banyak salah, banyak gagalnya. Aku tapi emang senengnya juga salah satu hal yang aku ngerasa ini tuh bagus banget ada di dalam diri aku sendiri. Kayak ini adalah salah satu hal, cuma satu-satunya hal yang aku sadar, oh aku beruntung aku punya sifat ini. Jadi aku tuh karena orangnya tuh gak mau risky. Dari segala mencoba makanan, hal sekecil itu tuh aku gak mau risky. Jadi untuk melakukan hal-hal yang lebih dari itu, yang lebih besar, yang kayaknya resikonya tinggi, itu tuh aku gak bakal nyoba gitu.
Jadi pada saat aku explore iya, aku berteman kesana kesini iya. Tapi kadang-kadang tuh aku suka kehilangan arah, bukannya karena aku jatuh ke dalam jurang yang salah, tapi lebih kayak ke aku bingung aku harus gimana, karena kadang-kadang tuh apalagi umur-umur segitu aku nggak bisa ngeplotin apa yang harus aku dengar, apa yang harus aku pikirin, apa yang boleh masuk ke dalam perasaan aku, apa yang harusnya cepet-cepet aku keluarin. Aku kan nggak bisa ngatur itu semua, masih belum pinter ngeplotin masing-masing, kasih takarannya masing-masing. Jadi peran orang tua aku tuh selalu ngejagain aku, selalu berusaha untuk bikin aku tenang, dan selalu berusaha untuk adaptasi dengan perubahan yang ada di masa sekarang. Karena kalau dari cerita teman-teman aku yang curhat gitu, kadang-kadang tuh mereka cerita orang tua mereka suka nge-compare masa lalunya orang tua sama masa sekarang. Dimana kadang-kadang orang tua ngerasa kayak dulu tuh lebih susah, nggak ada social media, handphone boro-boro. Aku tuh di sisi lain tuh kayak aku paham maksudnya, aku paham maksudnya orang tuanya dia. Kayak dulu tuh apapun tuh lebih sulit untuk didapetin, dan jadi effortnya harus lebih ekstra daripada sekarang. Dan sekarang tuh kita udah lebih instan, lebih mudah mendapatkan apapun yang kita mau. Tapi di sisi lain aku juga paham anaknya yang kayak sekarang karena ada social media, karena ada ini, tantangannya berbeda, lebih beda lagi. Jadi yang aku senang tuh peran orang tua aku itu mereka selalu berusaha untuk adaptasi dengan masa sekarang, dan selalu adaptasi dengan aku yang masih bertumbuh. Apalagi kan aku sama adik-adik aku fasenya beda-beda gitu. Kayak aku remaja, adik aku baru mau remaja, terus ada satu lagi sekarang ada baby yang baru lahir 1 tahun. Jadi kita berempat. Jadi aku tuh bener-bener kadang-kadang bangga banget punya orang tua kayak mama sama papa yang selalu usaha memberikan yang terbaik, tapi kadang-kadang tuh nggak mau nge-show sisi apa ya mereka di saat mereka tuh lagi nggak stable atau apa gitu. Oke. Gimana caranya? Kan kalau kayak tadi kamu bilang banyak teman-teman kamu bilang mungkin orang tuanya suka meng-compare. Ya biasalah kesalahan-kesalahan banyak orang tua yang membandingkan, menasehati, menggurui, ya kan, mengancam, ya. Tapi apa yang dilakukan orang tua kamu berbeda contohnya? Sebenarnya orang tuaku nggak selalu benar, dan orang tuaku tuh nggak sekaya yang orang bayangin kayak pasti mereka tuh gini banget, orang tuanya enak banget, ini privilege punya orang tua baik gini-gini. Nah kesalahan anak itu di saat mereka ngebandingkan orang tuanya mereka dengan orang tua aku gitu. Apalagi kan maksudnya orang tua aku terekspos juga, dan keluarga aku sangat terekspos. Jadi kadang-kadang itu yang bikin aku suka kadang-kadang merasa bersalah untuk nge-expose keluarga aku gitu. Tapi karena membuat mereka jadi membandingkan, kok orang tua saya nggak bisa seperti kayak orang tuanya Nora sih gitu ya. Sementara aku percaya banget sebenarnya orang tua tuh selalu pengen yang terbaik untuk anaknya, tapi mungkin caranya kadang-kadang salah atau enggak tidak sesuai dengan anaknya. Sebenarnya yang beda kalau dari orang tua aku sih, mereka tetap membuat kesalahan. Kadang-kadang mereka juga emotionally unstable, terus kadang-kadang juga kadang-kadang nggak bisa jadi pendengar yang baik juga. Tapi aku selalu ingetin diri aku kalau orang tua aku juga manusia. Mereka tuh di dunia ini tuh bukan cuma buat jadi orang tua, mereka juga manusia. Jadi aku paham kenapa kadang-kadang mereka suka salah, kenapa mereka juga masih seperti orang belajar menjadi orang tua. Karena aku tahu kayak mereka tuh apa ya, it's their choice menjadi seorang orang tua, tapi aku juga tahu mereka juga manusia. Jadi aku nggak pernah pengen menyalahkan cara orang tua aku dalam mengajari aku, adik-adik aku, mendidik aku, walaupun kadang-kadang caranya tuh nggak cocok. Dewasa banget ya. Aku jadi berpikir ini kamu apa yang setiap hari diucapkan orang tua yang bisa membuat kamu bisa sedewasa itu, which is very good. Karena menurut saya ya kalau kamu menuliskan buku, which is you did that right. Kamu men-sharingkan dan kamu menggunakan platform kamu untuk bukan hanya berkarya tapi menjadikan itu contoh nyata dan journey yang mungkin anak-anak remaja lain juga bisa lihat. I think that's a great thing karena nggak semua orang punya kesempatan itu, dan ketika kamu bisa relate dengan mereka di usia yang juga masih muda, ya semoga itu bisa lebih diterima dan bisa lebih dicerna sih untuk mereka gitu. Jadi masa-masa sulit justru malah masa-masa 14-15 tahun ya? Iya, 14, 15, 16 tahun tuh. 15-16 tahun malah. Saya pikir salah satu masa tersulitnya adalah ketika mungkin kemarin pas lagi 17 Agustusan dan ada kejadian di mana ketika kamu harus menyanyi live di
Istana Merdeka, dan ternyata ada insiden, temponya out of tempo. Itu apa yang kamu rasakan pada saat itu? Kalau di saat itu setelah pulang tuh aku bener-bener malu, aku merasa bersalah, aku nangis banget. Tapi aku nggak bilang itu masa sulit karena aku nge-let it all out pada saat itu aja. Jadi tuh, tapi kalau 15, 14, 15, 16 tahun tuh 3 tahun tuh berlangsung terus gitu. Kayak aku tuh susah nemuin yang kayak kok kayaknya aku salah terus ya gitu. Tapi ini it has nothing to do with someone yang personal ya. Tapi betul. Gimana orang di luar sana. Tapi pada saat aku 17 Agustus itu, aku tahu I tried my best dan mungkin masih kurang. Mungkin masih ada beberapa hal yang aku kayak kurang usaha sedikit. Jadi I blame it on me. Dan aku gak bisa menyalahkan netizen juga karena nge-hate aku at the first place, karena mereka gak tahu sampai akhirnya aku jelasin kalau ear monitor aku tuh mati. Jadi pada saat nyanyi lagu itu, karena sinyalnya itu kan sulit ya untuk dicari, mungkin karena banyak yang datang. Terus ear monitor itu kan, dan aku nggak bisa ngasih kode ke orang sound karena orang sound aku nggak kelihatan. Jadi kalau aku gini-gini kan nanti bakal kelihatan gitu, dan itu nggak profesional. Tapi kalau aku buka itu ada musiknya, tapi itu musik dari speaker luar istana, jadi bergema. Jadi temponya akan lari juga di live stream ya. Jadi begitu mati, jujurnya panik banget. Apalagi itu 17 Agustus ya, itu kesempatan yang luar biasa buat aku. Aku mencoba untuk ya udah setidaknya walaupun ada kesalahan, setidaknya kesalahan itu bisa aku gunakan dengan baik. Maksudnya aku nggak making it worse gitu. Jadi aku tetap berusaha buat nyanyi. Terus aku langsung khawatir, aku takut mama papa tuh disappointed sama aku. Terus aku juga disappointed banget sama diri aku. Dan aku nyanyi 2 lagu kan. Kebetulan di lagu yang kedua jauh lebih aman daripada lagu yang pertama, karena aku udah tahu earphone-nya mati. Jadi aku jadi tuh matinya tuh throughout dan itu gak nyala lagi? Wow. Jadi aku temponya itu aku ngeliat dari dancer. Jadi pada saat untungnya kemarinnya kita JR, dancer itu mereka nggak ada yang pakai ear monitor, jadi mereka nari pakai speaker dari luar istana. Which is kalau di live stream, kalau aku ngikut yang mereka telat. Jadi aku harus 1 ketukan lebih cepat daripada mereka nari. Jadi aku nyanyi lebih cepat daripada harusnya mereka nari. Jadi aku kayak mencari cara sendiri gitu. Tapi alhamdulillah begitu selesai, mama papa langsung nulis panjang. Aku kira kan kayak, Kak, kamu kenapa bisa gini? Tapi mereka yang kayak, aku bangga banget sama kamu. Aku langsung kayak, aku mau pulang, aku ketemu mereka. Terus aku bilang ke mama papa kayak, mama papa, aku mau dibawa dulu ya sebentar ya, give me some time, gini. Nanti kalau aku udah lebih tenang, aku bakal naik ke atas, and then let's watch a movie gitu. Terus mereka kayak, iya don't worry. Begitu aku itu kamar mandi, aku nangis. Apalagi itu kan di mana-mana ya di sosial media. Aku buka TikTok aja langsung muka aku. Terus sampai sekarang kalau orang cari Naura Ayu di platform, kadang-kadang keluarnya itu yang itu. Tapi aku harus jelasin, alhamdulillah ke blow up Twitter aku, dan orang jadi nge-spread kayak, Naura tuh ear monitornya mati di sini. Jadi orang alhamdulillah banyak yang mengerti. Deg-degan sih di situ. And you have to make a decisions kan. Maksudnya saat itu ketika itu terjadi dan kamu sadar kan, kamu harus mengambil keputusan. Maksudnya I did perform live juga, dan setiap kali kita live kan there's so many factor. Bagaimanapun juga the show must go on. Yang paling penting kan is mereka yang watching gitu. Dan ketika kamu bilang aku nonton sih, dan setelah itu aku ngeliat memang abis itu sudah lebih baik. Tapi aku nggak nyangka bahwa ternyata itu throughout itu memang nggak jalan, and then ya kamu harus sudah berimprovisasi dan mencoba untuk membaca gerakan itu dan tetap in tempo gitu. Tapi it's amazing sih, seperti saya bilang. Yang paling penting kan bukan apa yang terjadi ya, tapi bagaimana kita menyikapi dan untuk kamu bisa setenang itu. Amin, semoga kedepannya bisa lebih baik. Menjelaskan, minta maaf, and move on. I think that is excellent. Thank you so much.